Pas lu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 8 SMP Negeri 1 Ponorogo. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di channel TV SMP Negeri Ponorogo dalam kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh Mapel PJOK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bab 4 atau bab 6 ya, Pak Guru, itu tentang seni bela diri ya. Bela diri yang nanti yang akan kita pelajari adalah pencak silat. Baik, sebelum ke materi, Pak Guru ingatkan kembali, kita belum berdoa ya, kita berdoa dulu ya. Maaf Pak Guru lupa ya, sebelum mengawali kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik ya. Sebelum ke materi, Pak Guru ingatkan kembali ya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Tetap jaga protokol COVID dari pemerintah. Untuk pencaksilat ya, pencaksilat kalian banyak dari kalian yang sudah mengikuti perguruan-perguruan pencaksilat ya, ada banyak ya. Ada yang ikut ke Merpati Putih mungkin, ada yang ke Setia Hati, ada Setia Budi, ada apalagi ya, banyak ya, Kerasakti juga ada dan sebagainya. Itu adalah kayak perguruan-perguruan, tapi untuk di Indonesia sendiri ya ada satu wadah, yaitu ya tentang yang menggabungkan dari semua perguruan pencaksilat, yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia ya. Itu adalah semua dari semua perguruan, itu intinya sama ya. Pencaksilat itu mengajarkan untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup, pada zaman dulu itu untuk bertahan hidup dari masa kolonial ya, karena zaman dulu itu zaman penjajahan, itu banyak yang berlatih ilmu pencaksilat, dan semua pesilat yang memiliki level yang tinggi pasti adalah jiwa kerohaniannya pasti tinggi ya. Kalau yang pencaksilat kok suka pamer, itu berarti dia ilmunya masih kelas bawah. Kalau yang sudah kelas tinggi pasti dia jiwanya santun, ilmu agamanya pasti tinggi ya. Karena apa? Karena di dalam pencaksilat itu selain belajar ilmu bela diri juga belajar keagamaan. Kalau kalian kok pencaksilat tapi masih suka pamer, suka gembelengan, itu berarti kalian baru masuk ke pencaksilat, itu pasti ya. Baik, di dalam pencaksilat ini kita tidak akan membahas yang lebih jauh, kita hanya membahas dasar-dasar dari pencaksilatnya dulu ya. Dasar-dasar semua harus didasari, karena seperti rumah harus punya dasar ya. Nah baik, kita akan belajar mengenai yang pertama adalah sikap siap dalam pencaksilat ya. Ada 4 sikap siap ya. Jadi sikap siap 1 adalah, baik, kakinya adalah ya merapat ya, kaki rapat, tangan di samping badan. Ini adalah sikap siap 1. Jadi kalau ada beberapa sikap siap 1, langsung tangan di samping badan, rileks. Kemudian sikap siap 2, tangan di kepal, taruh di samping badan. Ini adalah sikap siap 2. Kemudian sikap siap 3, tangannya di depan dada, mengepal. Ini adalah sikap siap 3 ya. Posisi kaki tetap ya, posisi kaki tetap, hanya gerakan tangan. Sikap siap 1, sikap siap 2, sikap siap 3. Kemudian yang terakhir adalah sikap siap 4, yaitu tangan disilang di depan dada. Ini adalah sikap siap 4. Jadi sikap siap 1, sikap siap 4, sikap siap 3, sikap siap 2.
ya. Itu adalah sikap siap dalam pencak silat. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya, diingat-ingat ya, kanan di depan. Baik, kemudian itu adalah sikap siap. Kemudian sikap hormat. Sikap hormat itu ada 4 gerakan. 1, 2, 3, 4. Jadi sikapnya biasa, kayak sikap siap 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu adalah 4 gerakan dari sikap hormat. Jadi ada dua ya yang kalian sudah pelajari, sikap siap dan sikap hormat. Ya, ada 2. Itu adalah dasar ya, dasarnya dari gerakan pencaksilat adalah sikap siapnya dulu. Kalau sikap siapnya belum benar, pasti ya kalian belum ke kalau di dalam perguruan itu belum lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian adalah sikap pasang. Sikap pasang ada 3, sikap pasang tinggi ya. Sikap pasang tinggi seperti gerakan sikap siap 2 ya. Pasang tinggi, pasang ya, dibuka ya, pasang, sedang, dan pasang rendah ya. Pasang. Sikap kuda-kuda, kuda-kuda tinggi, kuda-kuda rendah, sedang, dan kuda-kuda rendah ya. Kuda-kuda itu apa sih Pak? Kuda-kuda adalah gerakan seperti kalian menunggang kuda ya. 1, dibuka selebar bahu. Kemudian ini adalah sikap kuda-kuda tinggi ya. Jadi tinggi, gerakannya tinggi, badannya tinggi, kemudian sedang, agak merendah. Kemudian adalah sikap kuda-kuda rendah, lebih rendah lagi. Nih, kalian pasti kalau yang sudah pernah ke perguruan pencaksilat pasti pernah suruh sikap kuda-kuda rendah selama beberapa menit sampai sininya pegel semua, yaitu untuk memperkuat ini kaki kalian ya. Karena pencaksilat itu yang diunggulkan adalah bagian dari kaki. Yang untuk pertahanan itu adalah kaki, untuk menyerang dan bertahan itu kaki lebih dominan ya. Sikap kuda-kuda tinggi, kuda-kuda menengah, dan kuda-kuda rendah ya. Ada 3 ya, dari samping, tinggi, menengah, dan rendah, lebih rendah lagi ya. Seperti itu ya. Ada kuda-kuda tinggi, menengah, dan rendah. Jadi udah ada 3 ya, 3 materi. Kemudian dari sikap kuda-kuda itu ada yang namanya kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping itu pengembangan dari kuda-kuda rendah, atau tergantung nanti yang diminta apa. Misalnya kuda-kuda rendah samping kiri, berarti ke kiri ya. Kalau ke kanan berarti geser ke kanan ya. Nih, jadi misalnya ini ya, ini sebagai patokan. Biasanya ada titik sebagai patokan. Kalau ke kanan berarti kanan rendah. Misalnya ke kiri, kiri. Nah, ya, depan. Ya, tangannya selalu mengepal di samping ini. Belakang. Belakang. Berarti belakang. Agak miring ya, tumpuan berat badan bertumpu di kaki belakang. Ke depan. Berat badan bertumpu di kaki depan. Samping kanan. Berarti berat badan di kedua kaki. Samping kiri juga sama ya. Jadi itu ada kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, dan kuda-kuda belakang. Seperti itu ya. Berarti sudah mempelajari, kita ada 4 gerakan ya. Yang pertama adalah gerakan sikap siap. Sikap siap 1, sikap siap 2, sikap siap 3, dan sikap siap 4. Kemudian sikap hormat 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya. Baik, apalagi ya, mungkin untuk materi kelas 8 adanya 4 gerakan itu, hanya sikap siap, sikap hormat, kemudian sikap kuda-kuda ya, kuda-kuda tinggi, tengah, dan kuda-kuda rendah, dan kuda-kuda samping kanan, samping kiri,
kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Yang perlu kalian ingat-ingat adalah ketika kuda-kuda depan itu tumpuannya di mana, dan ketika kuda-kuda belakang itu berat atau tumpuannya itu di kaki yang mana. Kaki yang kalau belakang berarti yang di belakang ya, belakang. Ya. Kalau depan berarti depan. Ya, seperti itu ya. Terus untuk pencaksilat itu ada yang namanya kelas, ada kelas seni, ada kelas tanding. Untuk kelas tandingnya kalian bisa cari referensi ya di buku atau di internet ya. Untuk kelas tanding misalnya kelas A itu beratnya berapa sampai berapa, kelas B itu beratnya sampai berapa sampai berapa. Jadi dalam pencaksilat itu kalian ketika bertanding itu tidak mungkin yang beratnya 50 kilo sama yang beratnya 70 kilo. Jadi aman ya kalau kalian pengen melakukan pertarungan itu seimbang. Jadi beratnya adalah seimbang. Ketika kalian ikut lomba misalnya berat kalian itu 51 misalnya ya. Misalnya terus batas atasnya itu 50. Nah, kalian berarti tidak boleh memasuki pertandingan atau kalian dinyatakan kalah karena overweight atau over berat badan ya. Jadi ketika kalian mendaftar misalnya ada lomba itu, ada pertandingan pencaksilat itu satu minggu setelah ini kalian mendaftar, saya mau masuk kelas ini. Jadi kalian harus menjaga berat badan kalian agar tetap dalam rank yang dinyatakan oleh panitia ya. Tidak boleh kalian misalnya sudah mendaftar di kelas A, beratnya udah masuk, ternyata setelah satu minggu kalian makannya terlalu banyak, terus porsi latihan kalian diturunkan sehingga beratnya kalian naik, sehingga ketika sudah mau tanding ditimbang beratnya malah over, jadi nggak jadi bisa main ya, seperti itu. Terus untuk kelas seni itu, kelas seni biasanya adalah jurus tunggal ya. Jurus tunggal kalian juga bisa kalian perhatikan di YouTube. Ada jurus tunggal yang tidak menggunakan alat, ada yang jurus tunggal menggunakan tongkat dan menggunakan pedang. Ya, itu adalah untuk kelas seni. Kalian bisa pelajari sendiri, kalian cari di internet atau bisa WA Pak Guru juga bisa. Nanti itu untuk kalian sebagai pengetahuan kalian. Untuk tugas juga dari situ. Untuk yang prakteknya adalah tadi ya, gerakan sikap siap 1, sikap siap 2, 3, 4 ya. Terus kemudian sikap hormat dan kuda-kuda. Kuda-kudanya kuda-kuda yang dasar yaitu kuda-kuda tinggi, rendah dan menengah. Terus lanjutan dari kuda-kuda tadi adalah kuda-kuda depan, samping kanan, samping kiri, dan kuda-kuda belakang. Baik ya, itu ya. Mungkin itu saja ya untuk materi pencaksilat. Untuk tugas berarti minggu depan. Dan Pak Guru ingatkan kembali ya, untuk tugas yang pertemuan selanjutnya masih banyak yang belum mengirimkan, baru sebagian kecil yang mengumpulkan. Rata-rata ya sudah bagus ya. Gerakan minggu kemarin adalah pitcher ya, pitcher. Sudah banyak yang bisa. Kalian yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan, mengirimkan ya. Kalian nggak perlu panjang-panjang videonya, yang penting gerakannya terlihat entah dari samping atau dari depan ya. Baik, cukup itu untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup untuk kalian 4 materi tadi di rumah dipraktekkan sendiri ya. Nanti kalau masih bingung tanya ke Pak Guru ya. Terus Pak Guru ingatkan kembali tetap jaga protokol COVID dari pemerintah ya. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Untuk menutup sebelum kita akhiri, kita semangat dulu ya. Masih ingat kan
jargon kita PJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa ya, seperti itu biar semangat ya. PJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.